Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya akan mengolah satu bungkus Nutrijel cincau. Di sini saya gunakan Nutrijel cincau dengan kemasan yang kecil aja. Ini kemasan 10 gram ya, teman-teman ya. Kali ini saya akan olah untuk Nutrijel cincaunya, saya akan buat cendol. Tapi untuk cendolnya ini berbeda dengan cendol yang biasanya ya, teman-teman ya. Kali ini saya akan coba nih mengolah Nutrijel cincaunya, saya akan buat cendol kecebong. Langkah pertama di sini saya siapkan pancinya dulu ya, teman-teman ya. Selanjutnya di sini saya masukkan satu bungkus Nutrijel cincau ini kemasan 10 gram. Kemudian 3 sendok makan tepung tapioka, 2 sendok makan tepung maizena, 2 sendok makan gula pasir, kemudian seperempat sendok teh garam. Selanjutnya di sini saya aduk-aduk dulu ke semua bahan ini ya teman-teman ya hingga tercampur. Setelah tercampur, selanjutnya di sini saya tambahkan 500 ml air ya teman-teman ya. Saya tuangkan airnya secara bertahap saja supaya lebih mudah ini untuk mengaduknya. Selanjutnya ini saya aduk-aduk dulu ya teman-teman ya. Setelah diaduk-aduk, kemudian di sini saya masukkan sisa air yang 500 ml tadi ya teman-teman ya. Kemudian ini saya aduk-aduk kembali ya teman-teman ya, hingga semua bahannya ini benar-benar tercampur dan tidak ada tepung-tepung yang menggerindil. Setelah benar-benar tercampur, selanjutnya di sini akan saya tambahkan beberapa tetes pewarna hijau ya teman-teman ya. Kemudian saya aduk-aduk kembali hingga pewarna hijaunya ini benar-benar menyatu dengan adonan. Setelah benar-benar tercampur seperti ini, selanjutnya ini akan saya masak di atas api kompor. Selanjutnya ini adonannya akan saya masak ya teman-teman ya. Saya akan masak sambil terus diaduk-aduk seperti ini hingga adonannya ini mateng ya, hingga mengental dan meletup-letup. Dan ini tekstur setelah sedikit mulai mengental ya teman-teman ya. Teruskan kita masak sambil terus diaduk-aduk seperti ini hingga adonannya ini benar-benar mengental dan meletup-letup nanti ya. Kita masak adonan cendolnya hingga mengental dan meletup-meletup kayak gini ya teman-teman ya, dan juga teksturnya ini mengkilap seperti ini. Selanjutnya ini berarti adonan cendolnya sudah mateng. Kita matikan api kompornya dan selanjutnya ini adonannya sudah siap untuk dicetak. Selanjutnya di sini sudah saya siapkan wadah berisi air dingin, kemudian saya beri es batu di dalamnya ya teman-teman ya. Saya gunakan air mateng nih ya teman-teman. Selanjutnya untuk cetakannya di sini saya gunakan tatakan kukusan seperti ini ya. Kemudian ini saya pasang di dalam wadah ya sebagai cetakan untuk cendol kecebongnya. Selanjutnya kita tuangkan adonan cendol kecebong yang udah dimasak tadi di atas tatakan kukusan ya. Selanjutnya tinggal ditekan-tekan seperti ini ya teman-teman ya. Tinggal ditekan-tekan aja, ini nanti adonannya turun ke bawah ya. Kita tambahkan lagi adonannya, kita tekan-tekan kembali. Kita tekan-tekan seperti ini ya teman-teman ya. Tapi kayaknya kalau nekennya pakai sendok sayur ini rada susah. Saya akan coba menekannya menggunakan spatula kayak gini ya teman-teman ya. Kayaknya lebih mudah ya karena ini spatulanya ini datar ya. Jadi lebih cepat untuk menekannya. Sekarang kita lihat dulu ya teman-teman ya hasilnya setelah dicetak adonan cendolnya seperti apa. Nah, tuh alhamdulillah ya teman-teman ya, bentuknya udah mirip banget kan ya dengan kecebong. Tuh kelihatan ya, item-item gitu, item hampir kehijau-hijauan seperti ini. Hasilnya ini cendol kecebongnya ya teman-teman ya. Selanjutnya di sini saya akan lanjutkan kembali untuk mencetak adonan cendolnya ya teman-teman ya. Lakukan hal yang sama seperti tadi hingga semua adonan cendol kecebongnya selesai untuk dicetak. Dan ini hasil setelah semua adonan cendol kecebongnya udah selesai saya cetak ya teman-teman ya. Selanjutnya ini untuk cendol kecebongnya akan saya pindahkan ke dalam mangkok supaya nanti saat penyajiannya ini lebih mudah untuk mengambilnya. Setelah cendol kecebongnya udah dipindahin ke dalam mangkuk, selanjutnya ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Saya akan buat saus gulanya ya teman-teman ya. Kita siapkan panci di atas kompor ya teman-teman ya. Kemudian kita masukkan 200 gram gula merah.
Kemudian kita tambahkan 200 ml air, 1/4 sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir, kemudian 1 lembar daun pandan. Selanjutnya kita nyalakan api kompornya, kemudian kita masak bahan saus gulanya hingga gulanya larut dan juga airnya mendidih. Kita masak sambil diaduk-aduk ya teman-teman ya. Jika teman-teman ingin gula merahnya ini disisir juga bisa ya teman-teman ya. Di sini saya tidak sisir gula merahnya karena ini gula merahnya udah rada lembek ya. Kita masak bahan saus gulanya hingga mendidih dan gulanya larut seperti ini ya teman-teman ya. Selanjutnya ini kita matikan api kompornya, kemudian ini akan saya dinginkan terlebih dahulu dan juga saya saring ya supaya kotoran dari gula merahnya ini nggak ikutan masuk. Selanjutnya saya akan buat juga kuah santannya ya teman-teman ya. Kita siapkan panci, kemudian di sini saya masukkan dulu 1 sendok teh tepung maizena, kemudian saya tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1 lembar daun pandan, kemudian saya tuangkan 500 ml santan dengan kekentalan sedang. Selanjutnya kita nyalakan api kompornya, kemudian kita masak hingga santannya ini mendidih. Kita masak santannya hingga benar-benar mendidih seperti ini ya teman-teman ya. Ketika santannya udah benar-benar mendidih, selanjutnya kita matikan api kompornya lalu kita tunggu hingga santannya ini benar-benar dingin. Untuk penyajiannya ini kita siapkan cendol kecebong yang udah dipindahkan ke dalam mangkok tadi ya teman-teman ya. Kemudian ini saus gulanya yang udah dimasak tadi dan ini juga sudah disaring ya teman-teman ya. Dan ini kuah santan yang sudah dimasak tadi dan untuk semua bahan ini sudah dalam kondisi dingin ya. Selanjutnya kita siapkan gelas untuk penyajiannya ya teman-teman ya. Kita masukkan saus gulanya terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan juga cendol kecebongnya. Setelah itu baru kita masukkan kuah santannya untuk di bagian atasnya. Ini setelah dimasukkan ke dalam gelas ya teman-teman ya. Ini bisa langsung dinikmati, tapi jika ingin lebih segar, teman-teman bisa menambahkan es batu ya. Di sini saya akan tambahkan es batu ya teman-teman ya, supaya rasanya lebih dingin dan lebih segar pastinya ya. Ini dia hasilnya untuk es cendol kecebongnya sudah siap dihidangkan dan dinikmati. Saya mau menikmati yang 1 gelas aja dulu ya teman-teman ya. Sebelum dinikmati ini saya aduk-aduk dulu biar tercampur antara cendol, saus gula dan juga kuah santannya. Pastinya ini segar banget, saya mau nikmati dulu, mari minum teman-teman. Ini benar-benar enak banget ya teman-teman ya. Ini benar-benar seger banget, dingin ya, apalagi dinikmati pas cuaca panas kayak gini pastinya enak banget. Es cendol kecebong ini pastinya unik ya teman-teman ya. Cara membuatnya mudah, bahan-bahannya juga gampang untuk didapat. Daripada teman-teman beli di luar yang belum jelas ya penggunaan bahan-bahannya apa, mendingan teman-teman buat sendiri di rumah ya, yang udah pasti kita tentukan bahan-bahannya. Demikian video kali ini cara saya membuat es cendol kecebong, semoga bermanfaat ya. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih, selamat mencoba. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.